Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji itu hanyalah kepada Allah yang berhak kita ucapkan. Allah yang maha menentukan semua kejadian dalam maupun setelah mati, maka wajib meyakini setiap yang kita kerjakan tidak jauh dari kata takdir. Pada kesempatan kali ini, channel YouTube Islamic Power akan menguraikan tentang takdir muallak. Apa itu takdir muallak? Simak video ini sampai habis. Sebelum itu subscribe dulu channel YouTube ini biar tidak ketinggalan video-video menarik lainnya. Takdir muallak, ketetapan yang bisa diubah dengan usaha dan doa. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menetapkan takdir setiap makhluk jauh sebelum mereka dilahirkan. Namun ada takdir muallak, yakni ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang masih bisa diubah seiring dengan usaha dan doa yang dilakukan. Takdir muallak disebut sebagai ketentuan Allah yang mengikut sertakan peran manusia melalui usaha atau ikhtiar. Artinya, takdir muallak dapat diubah ketetapan berdasarkan usaha ataupun doa seseorang. Merangkum buku panduan Muslim sehari-hari karya Dr. Kiai Haji M. Hamdan Rashid dan Saiful Hadi Al-Suta, dijelaskan pengertian muallak secara bahasa berarti sesuatu yang digantungkan bila ikhtiar dan usahanya sesuai dengan ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dapat diartikan hasilnya memuaskan. Jika harapan dan keinginan manusia dalam berikhtiar tersebut bersesuaian dengan kehendak, iradah, dan keinginan masyiah Allah, maka hasilnya akan memuaskan sesuai dengan keinginan manusia. Dan berlaku sebaliknya. Sebagai seorang muslim beriman, sudah menjadi kewajiban untuk mempercayai dan meyakini adanya takdir baik dan takdir buruk. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, artinya kamu beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, para rasulnya, hari akhir, dan kamu beriman kepada takdir yang baik dan yang buruk. Hadis riwayat Muslim. Dalam Al-Quran banyak sekali ayat-ayat yang menjelaskan tentang perkara takdir. Salah satunya termaktub dalam surat Ar-Ra'd ayat 11. Artinya, bagi manusia ada malaikat-malaikat yang selalu mengikutinya bergiliran di muka dan di belakangnya. Mereka menjaganya atas perintah Allah. Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan sesuatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap sesuatu kaum, maka tak ada yang dapat menolaknya. Dan sekali-kali tak ada pelindung bagi mereka selain Dia. Contoh mengenai takdir muallak, dalam buku Qada dan Qadar yang ditulis Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, dijabarkan berbagai contoh takdir muallak. Jika seseorang ditakdirkan sebagai orang yang paling alim pada masanya, ia tidak akan mencapai kedudukan tersebut kecuali melalui usaha dan kesungguhannya di dalam belajar serta melalui tahapan-tahapan yang dapat mengantarkannya untuk mencapai kedudukan tersebut. Contoh lain dari takdir muallak adalah ketika seseorang ditakdirkan memiliki keturunan, ia tidak akan memperoleh keturunan tersebut kecuali melalui sebab menikah atau melakukan hubungan intim. Demikian pula, jika seseorang ditakdirkan akan memanen hasil pertanian, ia tidak akan memperolehnya kecuali dengan cara menanam benih atau melalui sebab-sebab lain yang dapat mengantarkannya memanen hasil pertanian tersebut. Begitu pula jika seseorang ditakdirkan kenyang, maka ia tidak akan merasakannya kecuali dengan cara makan dan minum. Begitulah yang menjadi ketetapan di dalam urusan hidup dan kehidupan. Seseorang yang tidak mau berusaha dan hanya berpasrah diri pada takdir, maka statusnya sama dengan orang yang tidak mau makan, tidak mau minum, dan tidak mau bergerak di dalam hidupnya dengan alasan pasrah terhadap takdir yang telah ditetapkan baginya. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah membekali fitrah pada diri hamba-hambanya yang berupa kemampuan untuk berusaha mencapai sebab-sebab yang telah ditetapkan bagi mereka di dalam kehidupan di dunia. Tidak hanya itu, bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala juga membekali fitrah yang sama pada seluruh binatang. Tiap-tiap dari makhluknya telah diberikan kemudahan untuk mencapai apa yang telah ditetapkan baginya di dunia dan di akhirat.
Namun, perlu disadari bahwa yang menyiapkan dan memudahkan semua itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Abu Utsman An-Nahdi pernah berkata kepada Salman, "Sungguh terhadap permulaan urusan ini, aku lebih berbahagia daripada akhirnya." Hal ini dapat dimaklumi karena takdir yang telah ditetapkan kepadanya sejak awal, berikut jalan kemudahan yang dipersiapkan baginya, telah digariskan oleh Allah, dan itu lebih membuatnya senang daripada sebab-sebab yang dapat mengantarkannya untuk mencapai takdir tersebut. Alasannya, takdir tersebut telah sejak dulu diketahui, dikehendaki, dicatat, ditetapkan, dan dipersiapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk digapai olehnya. Jadi, semua itu merupakan karunia dan anugerah yang telah ditetapkan sejak dahulu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sahabat Islamic Power, semoga dengan ini menjadi penjelasan yang berharga bagi kita semua untuk hidup lebih tenang setelah kita tahu konsep dalam hidup yang benar. Semoga bermanfaat. Wallahu alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.